Assalamualaikum. Mana lainnya? Baru 15 siswa yang gabung. Ya. Mana lainnya? Kok baru 15 siswa yang gabung? 16 siswa ya. Tunggu sampai 20 nanti ya, baru. Ayo ya kan, sudah Ibu share kan tadi. Ya, Assalamualaikum. Materi hari ini yaitu teks eksposisi ya. Kita sudah beralih ke teks eksposisi ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ciri-ciri dan jenisnya. Materi sudah Ibu kirim ke kalian ya. Dan nanti dibuka, kemudian dibaca, kemudian tugasnya sudah, dan tugasnya suaranya apa itu ya, sudah ya. Nah, kemudian nanti dikerjakan, kemudian Ibu akan membacakan tugas-tugas yang belum kalian kerjakan ya. Tugas sudah ada 3 jenis. Ibu selalu mengirim, nanti menge-share nama-nama yang belum mengerjakan. Kalau Ibu bilang tugas 1 itu bukan berarti tugas 1 ya, artinya jumlahnya 1. Kalau tugas 2 artinya jumlahnya 2, tugas 3 artinya jumlah 3 yang belum dikerjakan. Ya, ini baru beberapa siswa aja, baru 20 siswa yang baru gabung ya, masih banyak yang belum bergabung. Di antaranya Andini belum bergabung, tugasnya masih penuh, masih kosong. Bagus juga belum bergabung, tugasnya masih kosong. Nah, ini Ferry baru gabung. Ferry, suaranya siapa itu? Suaranya direndahkan dulu. Halo, kenapa itu? Apa sih ini? Apa kegiatannya? Kok rame betul? Inas juga belum bergabung, tugasnya masih kosong. Liani, gimana Liani? Ayo suaramu mana Liani? Sudah bergabung, tugasmu masih ada 1 yang belum terkirim. Kapan? Baru kan Liani, nanti Bu cek. Kemudian Mbak Luki, ayo masih ada 1. Tadi sudah bergabung, ayo mana Luki? Halo Luki. Mana tugasmu? Masih kurang 1. Belum lagi hari ini. Aduh, janganlah nanti. Di mana dia ini? Ya ampun. Ayo, Ibu lanjut. Terus Rafli Saputra. Raivaldi Saputra. Tadi sudah gabung. Mana tugasmu 1 belum muncul? Oh, baru tadi pagi, nanti Bu cek ya. Rasdiansa belum bergabung. Rafli Setia Pratama, ayo sudah bergabung, mana tugasmu? Rafli Setia Pratama. Yang tugas membuat, sudahkah? Kalau tidak ada, nanti Bu cek ya. Rafli Setia Rafli SP. Rifais, mana Rifais? Tadi sudah gabung. Tugas belum. Terus Sandi, banyak yang kosong Sandi ini. Sarif tadi belum muncul ya. Tarisa izin, Umar belum gabung, Usmi juga belum gabung. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi ya. Jadi materi hari ini adalah tentang teks eksposisi, kemudian ciri-ciri dan jenisnya. Teks eksposisi itu adalah teks yang memberitahukan atau memaparkan, menjelaskan atau menguraikan sesuatu ya. Jadi memaparkan ya, menjelaskan. Eksposisi, nama lain dari eksposisi itu adalah paparan ya.
artinya memaparkan, memberitahukan, menjelaskan. Kemudian ciri-cirinya di sini adalah dia akan menjelaskan persoalan secara objektif. Objektif itu tidak ada unsur subjektivitas pada seseorang. Jadi dia menjelaskannya itu berdasarkan objeknya ya. Tidak ada unsur dari pendapat atau subjektif yang menjelaskan. Itu artinya dijelaskan secara objektif. Kemudian cara atau gaya penulisannya itu bersifat informatif. Artinya dia hanya memberikan informasi, yang sejelas-jelasnya ya. Tidak dibuat-buat, tidak direka-reka dan sebagainya, tidak ditambahi dan dikurangi. Tapi dia dijelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa sih ini? Kenapa? Apa sih ini? Matikan dulu. Apa? Siapa sih itu? Mengganggu saja. Kalau tidak mau belajar atau mengganggu, keluar saja. Ya, Ibu ulangi, ciri yang kedua adalah gaya penulisannya adalah informatif. Artinya jenis teks eksposisi ini memberikan pengetahuan atau memberikan informasi yang jelas-jelasnya, tidak ditambahi, dikurangi ya. Dia hanya memberikan informasi objeknya saja. Kemudian dia hanya memuat fakta ya, tidak memuat pendapat seseorang. Dia hanya memuat fakta. Fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang betul-betul ada ya. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah memberikan penjelasan atau keterangan ya, namanya memaparkan. Jadi ada 4 ciri teks eksposisi. Yang pertama, dia menjelaskan persoalan secara objektif. Kedua, gaya penulisannya memberikan informasi saja yang sejelas-jelasnya. 3, memuat tentang fakta, bukan opini. Keempat, dia hanya memaparkan, tujuannya untuk memberikan penjelasan atau keterangan. Jadi itu ciri-ciri teks eksposisi ya. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang pengertian, kemudian ciri-ciri. Nah sekarang jenisnya. Jenisnya itu ada sekitar ada 6 ya, ada 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Kedua, eksposisi identifikasi. Kemudian eksposisi perbandingan atau pertentangan. Kemudian eksposisi ilustrasi, eksposisi klasifikasi, kemudian eksposisi analisis. Nah, analisis ini ada 2. Analisis kausal dan analisis proses ya. Semua sudah Ibu jelaskan di materi, kamu tinggal membaca. Kalau kurang jelas tentang penjelasan jenisnya itu bisa dilihat di buku LKS halaman 23 sampai 24. Kemudian contohnya juga sudah ada masing-masing dan pengertian masing-masing jenis sudah juga ada. Itu eksposisi definisi ya, artinya mengungkapkan tentang keterangan atau penjelasan tentang sesuatu ya, itu namanya definisi. Kemudian identifikasi ya, sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri ya. Identifikasi itu menyebutkan ciri-ciri unsur-unsur pengenal suatu objek. Kemudian perbandingan atau pertentangan ya, bisa menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara 2 objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Namanya membandingkan, kan berarti 2 hal yang dibandingkan. Kemudian ilustrasi ya, ilustrasi itu mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum ya, memberikan gambaran kalau ilustrasi. Kemudian klasifikasi.
Klasifikasi itu mengkelompokkan ya, dengan pengalaman manusia, barang dan hal sebagainya, mengelompokkan ya. Kemudian analisis ya, analisis ini ada dua, kausal dan proses. Kalau kausal itu mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Kausal itu nama lain dari sebab akibat. Kemudian proses adalah menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja, yaitu melalui suatu proses ya. Contohnya kalau proses ini memaparkan, teks eksposisi memaparkan, menjelaskan tentang terjadinya proses pembuatan tahu atau tempe, itu namanya eksposisi analisis proses ya. Kalau definisi ini contohnya, kamu akan memaparkan tentang, kalau di dalam jurusan multimedia misalnya menjelaskan komputer itu, nah jadi komputer adalah dan sebagainya, kemudian kamu jelaskan, itu namanya memaparkan secara definisi ya, memberikan gambaran secara umum dulu. Kemudian kalau identifikasi itu menyebutkan ciri-cirinya. Misalnya kalau kamu mau membuat teks eksposisi tentang suatu pohon misalnya, jadi ciri-cirinya disebutkan, artinya identifikasi ciri-cirinya pohon mangga itu bagaimana, kemudian dijelaskan secara detail, dipaparkan secara detail ya, mendetail sejelas-jelasnya dari objek itu ya, supaya orang kalau membaca itu mengetahui, oh ternyata begini loh ciri-ciri mangga dan sebagainya. Kemudian membandingkan, misalnya membandingkan dua pohon, misalnya pohon mangga dengan pohon kelapa misalnya ya kan. Jadi sebutkan perbandingan itu, perbedaannya apa, persamaannya apa, itu namanya membandingkan ya. Kalau ilustrasi itu memberikan gambaran. Misalnya kamu akan memaparkan tentang apa ya, contohnya kalau ilustrasi ini gambaran objek, misalnya akan memberikan penjelasan tentang motor gede misalnya, jadi kamu memberikan ilustrasi gambaran tentang motor gede itu bagaimana, tapi bukan imajinasi ya, bukan membuat imajinasi, tapi memberikan gambaran yang jelas-jelasnya tentang motor gede. Klasifikasi itu pengelompokan, artinya membuat suatu kelompok-kelompok, misalnya menjelaskan tentang tanaman, oh mengelompokkan tanaman, ini tanaman jenis apa, jenis apa, jenis apa, itu dikelompok-kelompokkan. Kalau analisis ada dua, kausal dan proses. Kalau proses tadi misalnya terjadinya pembuatan tahu atau tempe, itu proses. Kalau sebab akibat itu contohnya apa? Dua hal yang saling berpengaruh ya, terjadinya dua hal yang saling berpengaruh, dua hal yang sangat berpengaruh. Proses terjadinya hujan misalnya ya kan, ada sebab dan akibatnya ya, itu dua hal yang saling berpengaruh ya. Mungkin ini yang aja yang Ibu jelaskan tentang teks eksposisi. Jadi hari ini kalian belajar hanya teks eksposisi tentang pengertian, ciri-ciri dan jenisnya. Dan di situ sudah ada contohnya. Dan nanti kalau belum jelas bisa bertanya langsung kepada Ibu. Kemudian kalian kerjakan, dan sudah Ibu buka mungkin ya tugasnya. Dan jangan lupa tugas-tugas yang masih kosong dikerjakan. Ibu masih menunggu teman-teman kalian yang bergabung. Baru 20 siswa yang bergabung, satu izin berarti 21. Masih banyak yang belum bergabung, masih ada sekitar 16 siswa, 15 siswa. Silakan yang mau bertanya, mau tentang tugas, tentang materi dan sebagainya. Ya silakan. Nanti jam 1 untuk materi ini. Dan tugas yang kemarin-kemarin hari ini masih Ibu tunggu sampai sore. Kalau tidak mengumpulkan hari ini tugas yang kemarin tertunda, berarti
Ibu nggak akan koreksi, nggak akan ibu buka. Sudah terlambat lama ya. Yang belum yang tertunda itu. Yang materi hari ini jam 12. Nah, Usmi.